Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadhil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melanjutkan aktivitas fardu kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan malaikat yang tadi melapor kepada Allah menyampaikan bahwa kita sedang sholat subuh. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa malaikat itu terbagi dua shift. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholati al-asri. Fasa'allah kaifa taraktum ibadi wa huwa a'lam bihi. Wa qala atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Di antara kalian ada malaikat yang bertugas malam dan ada yang bertugas di siang hari. Lalu mereka bertemu di waktu asar dan waktu subuh. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, dan Allah Maha tahu tentang segala sesuatunya. Bertanya, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Lalu malaikat menjawab, ya Allah, saat aku datangi mereka sedang sholat, dan saat kami tinggalkan mereka juga sedang sholat. Mudah-mudahan saat dilaporkan kita sedang menunaikan sholat baik subuh maupun asar. Dan domir tersebut menyebutkan lafaz jamak. Jamak itu berarti berjamaah. Yang dilaporkan oleh malaikat yusallun, atainahum wa hum yusallun, wa taraknahum wa hum yusallun, itu berarti yang dilaporkan malaikat mereka sedang berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan beberapa hadis dalam kitab Adabul Mufrad, maka ada hadis yang kemarin sempat saya sampaikan tapi hadisnya belum saya bacakan. Ini dari Muhammad bin Imran dari Abi Layla, ya, dari Ayyub bin Jabir Al-Hanafi, dari Ali dari Ibnu Umar. Ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarallah ta'ala fiha. Apa-apa yang disedekahkan, dinafkahkan seseorang kepada dirinya. Nah, ini dalil bahwa nafkah kepada diri sendiri itu lebih utama, bukan lebih utama, lebih didahulukan, prioritas. Sedekah kita kepada diri kita. Pakai acuk sing pantas, ngangge kopiah sing pantas, ngangge nandita segala rupana sing pantas. Itu sedekah kepada diri kita. Pami lapar tua, ulah nah hemat-hemat antos, akhirnya teh lapar, salatri gering, bahaya, ya, menyiksa diri. Maka itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh syariat. Kalau syariat justru memerintahkan, alhamdulillah, syukuran mas, jazakallahu khair. Baca mas ya. Ini badan mas sehat, cuman tenggorokannya gatal gitu. Walaupun yasmin insyaallah alhamdulillah. Masyaallah ya Allah subhanahu wa ta'ala la yughadiru saqiman untuk semuanya yang hari ini mungkin diuji dengan rasa sakit. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau motoran masih keluar kekuningan juga. Tapi tenggorokannya gatal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat penyakit kita. Amin. Jadi sedekah, nafkah yang paling utama itu kepada diri kita sendiri. Ma anfaqa rajulu ala nafsihi, pada diri dulu. Jadi apa pantas diri sendiri, lapar makan, haus minum, untuk pakaian beli, kemudian mau healing, mau piknik, kepentingan diri silahkan. Soalnya healing teh ubar ulang-ulang supaya tengah ulang ngehealing. Sanes ngagiling nggak healing. Tapi ada orang yang ngagiling teh healing gitu teh. Hiburannya itu justru kuliner. Jadi wisata kuliner itu sama dengan healing bagi sebagian orang. Nah, apa yang dinafkahkan oleh seseorang kepada dirinya, lalu setelah dirinya siapa? Wa ahli, keluarganya. Karena tidak mungkin orang itu dapat menafkahi keluarganya kalau dirinya sendiri dia tidak bisa nafkahi. Tuh makan, tuh minum, tuh ngangge acuk,
atau yang sebagainya, gimana dia menafkahi keluarganya. Makanya sebelum nikah itu pastikan dia sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Kalau kita mau mantuan, mau ada apa, pastikan bahwa dia sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Ya, nanti ketika menikah tambah lagi tanggung jawab, Allah kasih rezeki yang banyak. Asal ketika menikah dia sudah mampu membiayai dirinya sendiri, alal aqal, minimal. Ya, artinya dia sudah mandiri. Jangan ukurannya kalau sudah bisa menafkahi dia dan keluarga baru dinikahkan, enggak. Yang penting dia sudah bisa menafkahi dirinya. Baru setelah itu silakan didorong untuk menikah. Nanti untuk keluarga mah Allah sendiri yang akan menjaminkan rezekinya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, dalam ayat lain nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu dua redaksi ayat yang maknanya kurang lebih kami yang akan menjamin rezekimu dan keluargamu. Di ayat lain kami akan menjamin rezeki keluargamu dan juga kamu. So aku udah bolak-balik redaksinya, masa tuh yakin itu keterlaluan. Nah tapi setidaknya ketika orang mau nikah itu adalah al-ba'ah, yakni nafkah kepada dirinya sendiri minimal. Gitu. Kalau dirinya sendiri nggak bisa nafkahi, ya gimana untuk yang lain? Nah, yang kedua keluarganya. Yahtasibuha illa ajarallahu ta'ala. Nah ketika kita menafkahi diri kita, sedekah kepada diri kita dan keluarga, itu niatnya harus ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Berharap hanya pahala kepada Allah. Jangan pernah ngasih makan anak dengan tujuan nanti kalau saya tua anak saya ngurus saya. Jangan pernah. Nggak jadi pahala Pak. Kita ngasih nafkah anak kita, istri kita, dan yang lain-lain, hanya tujuannya nanti kalau saya tua pun mereka yang ngurus saya. Itu tidak dapat pahala. Yang dapat pahala itu adalah yahtasibuha ay ihtisaban. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi saya ngasih makan anak saya nyari pahala dari Allah. Saya ngasih makan istri saya hanya berharap pahala dari Allah. Anak saya, istri saya mau membalas nanti atau tidak, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Makanya saya teringat almarhum bapak saya itu mengatakan bahasa Sunda Kuningan ya, aing mah mere nyaneh madang teh jangan nafkah segala macam. Ulah kapikirannya neh bebalik ka aing gitu ketika tua. Aing mah ikhlas segala macam lillahi ta'ala. Gitu. Ulah kapikiran maneh kudu kumah-kumah ka kalau teh geus kewajiban. Ukurnya dari ridho yang pahala teh Allah. Komo bari masantren teh mah tidak ada yang apa-apa. Nah seperti itu, ini mengamalkan hadis Nabi seperti ini. Kita menafkahi sedekah kepada diri kita, menafkahi sedekah kepada keluarga, harus niatnya yahtasibuha indaman Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara nanti anak balas jasa ataupun berbakti pada orang tua, itu mah kewajiban dia. Bukan hak yang harus kita tuntut atau kita minta. Itu mah kewajiban dia. Makanya ajarin anak-anak itu birrul walidain, berbakti ya, kepada orang tua yang masih hidup, memuliakan dan melayaninya, yang sudah meninggal terus-terusan mendoakannya dan memohonkan istighfar untuk keduanya. Ada hadis yang sering saya ulang-ulang karena ini memotivasi. Ada ahli kubur ditempatkan di derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Lalu dia bertanya, "Mahadza ya Rabb?" Ya Allah, kok bisa setinggi ini derajat saya? Allah menjawab, "Qila lahu aw yuqalu lahu hadza listighfarika waladika." Ini karena anakmu sering memohonkan istighfar untuk kamu. Jadi yang sudah almarhum ya, orang-orang tua kita, agar derajatnya tinggi di sisi Allah di alam kubur, maka kita sebagai anaknya wajib memohonkan istighfar untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin hadis ini yang pertama adalah sedekah itu yang paling pertama kali sedekah kepada diri kita sendiri. Jangan nyusahin orang lain. Itu tujuannya. Yang kedua sedekah kepada keluarga. Dan yang ketiga wa beda biman ta'ul. Lalu setelah keluarga bergeser ya kepada yang lebih jauh dari keluarga. Jadi kita sendiri keluarga terus bergeser. Wa beda biman ta'ul. Fa in kana fadlan fal aqrab wal aqrab. Jika masih ada lebih terus bergeser. Baru setelah itu kebagian semua.
wa in kana fadlan fanawil. Kalau masih juga sisa, masih juga berlebih, ya berikan kepada kaum muslimin seorang atau ke Baitul Mal. Tapi prioritasnya tadi sedekah pada diri kita sendiri, sedekah pada keluarga, dan niatkan itu adalah ihtisaban Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain-lain. Nah, bab yang ke-21, la tanzilu rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun kepada pemutus silaturahim. Bukan silaturahmi ya, silaturahim. Artinya memutus kekeluargaan. Kalau silaturahim mah reunian alumni itu contohnya. Maksudnya ini silaturahim, kekeluargaan, kekerabatan. Dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, Inna rahmata, sesungguhnya rahmat, maksudnya rahmat Allah, la tanzilu, tidak akan diturunkan ala qaumin, terhadap sebuah kaum, fihim, di dalamnya qati'ur rahim, ada orang yang memutus kekerabatan. Kenapa ancaman Allah ini kepada satu kaum? Karena kaum itu membiarkan. Jadi rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kelompok, satu golongan, satu kaum. Ada di dalamnya satu orang qati'ur rahim yang memutus silaturahim. Jadi ayah keluarga anu rarasaan teh kirang barokah, kirang rahmat, kirang hidayah dari Allah. Bisa jadi di antara keluarga itu ada satu orang yang memutus kekerabatannya, dan keluarga itu membiarkan orang itu terus menjauh dari keluarga. Maka kalau dalam keluarga kita ada satu orang yang menjauh, wajib harus ditarik lagi, diikat lagi, samperin, ziarahin, datengin, suruh datang lagi ke keluarga, suruh bersatu lagi, suruh mengikat lagi silaturahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun ala qaumin, kepada sebuah golongan, sebuah kaum, fihim qati'ur rahim, di dalamnya ada orang yang memutus kekerabatan atau memutus silaturahim. Ini hadis riwayat Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, ya, dan juga Imam Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab. Berikutnya adalah bab, karena ini cukup dipahami ya, bab yang ke tadi 31, sekarang 32, hadis yang ke-64, tentang dosa memutus kekerabatan, dosa memutus rahim. Dari Jubair bin Mut'im, beliau pernah mendengar Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini kuat sekali hadisnya. Kalau sudah Bukhari Muslim udah tidak ada tedeng-aling-aling, tidak ada kumah-kumah, udah pokoknya Bukhari Muslim udah jaminan mutu itu. Kalau merek mau paten lah udah itu. Ya. Annahu Mut'am bin Jubair bin Mut'im ini pernah mendengar Rasulullah sabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus kekerabatan, memutus silaturahim. Kemarin sudah kita bahas apa definisi silaturahim itu, ma makna silaturahim. Jawabannya betul bisa diberikan door prize berupa masker gratis gitu ya. Betul. Silaturahim adalah badlul ma'ruf wa man'ul adza anir rahim. Mengerahkan segala yang ma'ruf untuk kerabat kita dan mencegah segala yang mungkar dari keluarga kita. Ragam bentuknya beda-beda. Ada yang mungkin dengan ziarah, ada yang mungkin dengan hanya mendoakan kalau jauh, ada yang mungkin dengan membantu secara ekonomi, mungkin juga ada yang dengan menasehati dari keburukan kepada kebaikan, atau hanya dengan mengajaknya untuk tetap ada dalam ikatan keluarga. Itu semuanya adalah cakupan silaturahim. Makanya definisi yang paling lengkap dari ulama tentang silaturahim itu adalah badlul ma'ruf lirrahim wa man'ul adza anhu. Mengerahkan segala yang ma'ruf untuk mereka dan mencegah segala yang mungkar dari mereka. Apa saja bentuknya, bebasnya. Itu hadis yang ke-64. Tidak akan masuk surga pemutus kekerabatan. Berikutnya hadis ke-65. Karena hadisnya cukup jelas,
Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rahima syajnatun min rahman." Rahim itu adalah cabang dari Ar-Rahman. Jadi kalau kita ada pohon, itu Ar-Rahman itu pohonnya. Nah, Ar-Rahim ini bukan Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim, Rahim. Rahim itu cabang-cabangnya. Berarti rahim itu menginduk kepada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Rahim berkata kepada Tuhannya, "Ya Rabbi, inni zulimtu." Wahai Tuhan, ini Allah, inni zulimtu, aku telah dizalimi. Jadi rahim itu ngadu kepada Allah. Rahim ngadu kepada Allah, "Ya Rabbi, inni zulimtu, saya telah dizalimi. Ya Rabbi, inni quti'tu, ya Rabbi, aku telah diputuskan. Ya Rabbi, ini, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi," sampai 3 kali. Mun bahasa orang nama, Gusti, 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 abdi tos dizalimi. Gusti, 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 abdi tos diputus. Kata rahim nih, mengadu kepada Allah. Fayujibuha, lalu Allah menjawabnya, "Ala tardaina an aqta man qata'a?" Apakah kamu ridho jika aku juga akan memutuskan yang memutusmu? Wa asila man wasala, dan menyambungkan siapa yang menyambungkanmu. Ini namanya ancaman Allah kepada pemutus silaturahim. Jadi rahim itu akan mengadu nanti kepada Allah. Bukan hanya nanti, sekarang sudah mengadu. Kalau kita memutus silaturahim dari keluarga, maka rahim itu mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, inni zulimtu. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, inni quti'tu. Mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah bahwa dia telah diputuskan. Ini perhatian Imam Bukhari ini luar biasa. Ya, bab birrul walidain dan silaturahim ini ditempatkan di kitabnya di bagian pertama. Itu mengandung arti bahwa silaturahim ataupun kekeluargaan itu melebihi kewajiban apapun setelah yang fardu dan lain-lainnya. Artinya kalau silaturahim dengan ibadah sunnah, yang lebih wajib silaturahim. Yang fardu jelas itu tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau yang sunnah-sunnah itu silaturahim lebih wajib dari itu. Seperti menuntut ilmu lebih wajib daripada ibadah sunnah. Karena menuntut ilmu itu dapat menghilangkan kebodohan. Kebodohan tentang apa? Kebodohan kita tentang Allah, kebodohan kita tentang tauhid dan sebagainya. Maka Imam Malik mengatakan, bagiku belajar 1 jam lebih utama daripada ibadah sunnah 1000 rakaat. Maksudnya orang mah majelis ilmu henteu salat sunnah ge henteu. Nah eta nu rugi mah ngamajelis henteu sunnah ge henteu. Pamilu sunnah mah ini fadilahna mengalahkan ibadah sunnah. Karena dengan thalabul ilmi dia semakin tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Dengan thalabul ilmi dia semakin tahu bagaimana ittiba kepada Rasulullah. Dengan ilmu dia tahu bagaimana menghambakan atau menuntaskan misi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha yuhibbu an yu'bada wa yuhibbu an yu'bada kama yuridu. Allah itu suka dan ingin diibadahi. Dan bukan hanya itu, dan Allah juga ingin diibadahinya seperti cara yang Dia inginkan. Innallaha yuhibbu an yu'bada wa yuhibbu an yu'bada kama yuridu. Allah itu ingin diibadahi dan ingin diibadahi seperti apa yang Dia inginkan. Berarti apa? Jalannya adalah ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan jalan ittiba kepada Rasul tidak ada cara lain kecuali bermajelis ilmu, membahas hadis-hadis Rasul, membahas ilmu yang Rasul sampaikan kepada para sahabatnya yang hingga sekarang sampai kepada kita dari kitab-kitab hadis. Nah, hadis yang ke-66 ini agak mungkin rada sensitif, tapi nggak apa-apa, kita sampaikan saja ya. Hadatsana Ibn Abi Dhi'b qala hadatsana Sa'id bin Sam'an qala sami'tu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu berlindung kepada Allah satu dari min imaratis sibyani wa sufaha, kepemimpinan orang bodoh dan anak-anak muda, anak kecil. Abu Hurairah berlindung dari kepemimpinan orang bodoh dan juga anak-anak kecil. Ini pasti yang dituju itu adalah
ketidakcakapan dalam memanage sebuah kepemimpinan. Faqala Sa'id ibnu Sam'an fa akhbarani Ibnu Hasan al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah ma ayatu dzalik, apa tandanya wahai Abu Hurairah? Dia menjawab, antuk ta'al arhamu wa yuta'al maghwiyyu wa yu'sal mursyidu. Tanda bahwa ada kepemimpinan anak kecil dan orang bodoh itu adalah satu, ketika silaturahim itu tercerai-berai. Yang kedua, yuta'ul maghwi, orang yang sesat ditaati. Yang ketiga, wa yu'sal mursyidu, orang baik, orang yang dapat hidayah Allah malah dimaksiati, dilanggar, didurhakai. Jadi Abu Hurairah berlindung kepada Allah dari kepemimpinan orang bodoh dan anak kecil. Apa tandanya? Lalu beliau membacakan sebuah ungkapan bahwa ketika silaturahim tercerai-berai, ketika orang yang tersesat malah ditaati, dan ketika orang yang berilmu, mursyid, dia ditolak, tidak diterima saran dan kritikannya. Di lingkungan terkecil kita misalkan, tiba-tiba RT RW yang kepilihnya malah al-maghwi, as-sufaha, al-jahil. Itu juga pertanda bahwa itu hal yang kita berlindung kepada Allah. Tiba-tiba RT-nya bukan orang yang bagus dalam memanage, bukan orang yang cakap dalam memanage, malah dia kategorinya imaratu as-sibyan wa sufaha, kepemimpinan orang bodoh dan kepemimpinan anak kecil. Ya. As-sufaha ini bukan kecil umur Pak, tapi kecil kecil pola pikir. Kecil pola pikir. Di level terkecil mungkin kita milih lurah, milih kuwu, milih camat. Kadang yang terpilih orang seperti itu disebutnya orang yang can dewasa gitu. Can dewasa. Dan dipak maneh masa peningan Pak. Nyaneh teu dipak maneh cenah. Tadi cenah ibu-ibu kenapa pilihan wae? Oh iya. Termasuk tadi itu tadi. Pokoknya hal-hal yang pola pikirnya itu tidak dewasa itu masuk kategori imaratu sibyan. Berarti itu masih kecil walaupun neneknya. Iya, karena kedewasaannya kan imaratu sibyan itu. Nah. Ya, mungkin ada pertanyaan silakan. Ini hadisnya tadi sudah 5 hadis, takutnya kebanyakan Pak. Itu para sahabat seperti Abu Hurairah. Beliau itu kan hidup berada di bawah kepemimpinan Rasulullah. Ya. Tapi ada statement wawasannya ke depan sekali ya. Betul, karena akan diprediksi ke depan itu akan lebih buruk gitu. Berlindung kepada pemimpin yang begini. Karena waktu itu belum terjadi karena masih dipimpin Rasulullah kan. Tapi sinyalemen kabar itu sudah Rasul sampaikan apa? La ya'ti yaumun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Hari-hari ini akan berjalan, polanya itu yang akan datang itu lebih buruk dari sebelumnya. Ya. Itu mungkin berhubungan dengan hadis apa? Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina. Sebaik-baik era generasi adalah abadku kata Rasul. Kemudian abad berikutnya sahabat, kemudian abad berikutnya tabi'in. Nah, hanya 3 generasi itu yang dijamin oleh Rasul sebagai generasi terbaik. Khairul qurun. Maka generasi setelah tabi'in ini fluktuatif. Ya. Berlaku hadis Nabi bahwa generasi setelahnya akan lebih buruk dari sebelumnya. Meskipun begitu, biasanya ada 1-2 yang muncul yang jadi pengecualian dari keumuman hadis itu. Contoh, di masa Bani Umayyah, dinastinya sudah kerajaan dan kekuasaan itu diwariskan. Jadi bapak ke anak, anak ke cucu terus. Tidak dengan syura, tidak dengan bayatul muslimin, tapi diwariskan 100% monarki di zaman dinasti Umayyah atau Umayyah. Tapi yang muncul 1 orang 2 orang banyak di zaman itu. Ada Umar bin Abdul Aziz, ya, yang merupakan kata Imam Syafi'i, Umar bin Abdul Aziz itu khulafaur rasyidin yang kelima. Karena dia menyelisihi generasinya, baik yang sebelum atau sesudahnya, berbeda gitu. Dia anomali
dari sistem dinasti yang ada saat itu. Yang kemarin pernah kita ceritakan, ketika dilantik jadi khalifah pingsan dia kan. Lalu setelah itu ditanya, kenapa Tuhan Anda pingsan? Ini kan hari pesta inaugurasi ini kan. Kata beliau, nanti di alam kubur siapa yang mikul beban saya? Beban kepemimpinan yang akan pertanyakan Allah itu siapa nanti mikul? Kalian kan enggak, sekarang aja kalian mau ayo berhasil, menang, ayo nah. Ramai gitu. Nanti dalam kubur mah kemiluan kalian. Nyalira abdi itu ditaros. Mar, kumaha mimpin teh kamari gitu. Ditanya ku malaikat teh. Bahasa kitanya gitu. Nah, berat. Juga di zaman Abbasiyah ada anomali yaitu Harun ar-Rasyid. Meskipun setelahnya itu di zaman Al-Ma'mun banyak ulama yang ditangkapin dan dipenjara. Nah, gara-gara tidak sejalan dengan madhab agama yang dianut oleh kerajaan, karena kerajaan saat itu mendukung atau mengadopsi pemahaman Mu'tazilah, kaum rasionalis. Secara sisi positif memang ilmu pengetahuan berkembang di zaman itu karena kan memang rasionalis, tapi dari sisi keagamaan, dari sisi akidah dan keimanan agak merosot di zaman itu, di zaman Al-Ma'mun. Muncullah ilmuwan-ilmuwan kondang yang kita kenal sebagai perintis ilmu sains dan teknologi itu di zaman itu. Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina muncul di zaman itu karena memang ilmu lagi maju-majunya. Filsafat Yunani masuk, lain masuk. Tetapi tadi dari sisi akidah itu mengalami semacam kemerosotan karena kerajaan menganut paham Mu'tazilah. Ulama banyak yang dipenjara, banyak yang dihukum. Nah, jadi hadis tadi menceritakan bahwa generasi yang selanjutnya itu akan lebih buruk dari sebelumnya. Hanya saja satu dua yang muncul berbeda, mungkin dia pengecualian dari kaidah umum itu. Jadi betul sahabat sudah punya firasat bahwa ke depan umat Islam itu akan dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Di zaman kekhilafahan sendiri sudah banyak terjadi pemimpin-pemimpin yang tidak dewasa semacam itu. Ada di zaman Hajjaj bin Yusuf yang sangat kejam itu, kan banyak ratusan ribu orang yang dibunuh oleh dia. Ulama juga ada yang dibunuh, ada yang digantung, bahkan digantungnya di Ka'bah. Digantung di Ka'bah. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Dia putrinya Asma binti Abi Bakar, jadi cucunya Abu Bakar. Digantung oleh Hajjaj bin Yusuf, komandan perangnya siapa itu anaknya Muawiyah itu? Yazid bin Muawiyah. Digantung di Madinah, digantung di Makkah lalu dicantolkan di tiang di Ka'bah. Itu perbuatan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Lalu Hasan al-Basri juga hampir dibunuh oleh dia. Tetapi Hasan al-Basri ketika mau dipancung, itu gara-gara Hasan al-Basri mengkritik kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Dia mengkritik kezaliman Hajjaj bin Yusuf, akhirnya dipanggil dan tidak ada kenal persidangan di zaman itu karena diktator. Pokoknya Anda harus dihukum mati karena telah mengkritik pemerintah secara terbuka. Dan orang sekaliber Hasan al-Basri didengar ucapannya oleh masyarakat. Sehingga ketika mau dieksekusi oleh Al-Hajib itu Al-Gojo, Hasan al-Basri meminta sebuah permintaan. Tuan, izinkan saya sholat 2 rakaat. Lalu beliau sholat 2 rakaat dan di dalam sujudnya beliau meminta dengan doanya Nabi Ibrahim. Allahumma ij'al qadbatal Hajjaj kanari Ibrahim. Ya Allah, jadikan angkara murkanya si Hajjaj ini dingin seperti dinginnya api Ibrahim. Setelah sholat tiba-tiba si Hajjaj langsung berubah. Langsung hatinya itu melunak dan tunduk kepada sang alim Hasan al-Basri dan langsung memanggilnya yang tadinya itu, "Hei, mana yang boleh pancung?" Langsung berubah dengan memanggil, "Ya Sayyidal Ulama." Wahai tuannya para ulama, silahkan Anda meninggalkan tempat ini. Luar biasa. Itu doa di sujud itu luar biasa. Sampai kemarahan Hajjaj bin Yusuf, orang terzolim mungkin sepanjang sejarah Islam itu orang terzolim dunia. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sisi positifnya apa dia?
Sisi positifnya ada. Seluruh wilayah Islam yang sudah ditaklukkan ketika Hajjaj bin Yusuf menjadi panglimanya Yazid bin Muawiyah, tidak ada satupun musuh yang berani mencaplok mengambil kembali wilayah Islam. Itu sisi positifnya Hajjaj bin Yusuf. Jadi dia itu dikenal sebagai haris hududil Islam, penjaga perbatasan Islam. Tidak ada musuh yang berani. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya, ribuan ulama dipancung sama dia. Ya mungkin mudah-mudahan sih pahala sama dosanya itu seimbang, sehingga yang nanti di akhirat itu dapat keringanan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tapi kadang-kadang memang ada orang seperti itu. Sisi lain dia menjaga agamanya luar biasa, tapi sisi lain istilahnya overpower itu melampaui kewenangan itu. Abuse of power. Jadi harusnya kekuatannya dipakai untuk menjaga stabilitas Islam dan kaum muslimin, tapi dia juga dipakai menindas orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikiran pemikiran kerajaan saat itu. Nah, baik, karena sudah jawabannya ke-8, barangkali ada yang ditanyakan silakan supaya tidak terlalu jenuh ya membaca beberapa hadis. Tadi 5 hadis lumayan dan semuanya. Barangkali yang ditanyakan atau tidak jelas silakan. Itu aja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.